di yayasan untuk mengatur pembiayaannya seperti apa, siap, nanti kita bisa aturkan. Mungkin online dulu kita pakai, kemudian setelah itu kita nggak pakai lagi ya, nanti kita diskusikan polanya seperti apa. Cuman titik tolaknya yang paling penting di atas dari pembiayaan, bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang sudah kita lihat positif dalam pembelajaran online untuk proses tatap muka, di mana anak-anak kita ini semua sudah engage sama teknologi, Bapak Ibu. Ya, mereka lahir jebrol aja ada udah langsung ketemunya bukan orang tuanya, bukan dokternya, tapi kamera ya Bapak Ibu ya. Selalu kita ceritanya itu kan, udah di video, udah muncul apa gitu kan. Begitu anaknya mulai 2 tahun, 3 tahun, kalau orang tuanya sibuk dikasihnya gadget, dengerinnya gadget, mainnya sama gadget. Jadi sudah gadget minded banget gitu. Jadi kalau materinya kita letakkan di situ, interaksi kita letakkan di situ, anak-anak kita mungkin lebih engage daripada kita ngomong panjang lebar depan kelas. Bapak Ibu, kebetulan saya juga ngajar, saya dosen di BINUS dari tahun 98, jadi mungkin bisa sharing dikit seperti itu. Gitu Pak Syah, nambahinnya. Mbak Cita tadi sudah banyak sekali. Kalau untuk pembiayaan siap, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Silakan Pak Syah. Mbak Cita. Semoga terjawab ya Pak. Iya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi nih Bu Cita. Ini kebetulan Bu Cita kan pernah ngajar nih. Selamat siang Bapak, untuk pengisian data rapot di unit KB atau kelompok bermain atau TK yang berbeda dengan unit lain. Tadi demonya menggunakan rapot unit lain dengan nilai. Sedangkan untuk KB dan TK menggunakan deskripsi. Apakah LMS ini dapat memenuhi kebutuhan kita? Iya, siap. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak atau Ibu. Iya. Bapak itu. Bapak, ya terima kasih. Sudah Pak, bisa Pak. Kami mengerti bahwa jadi aplikasi kami juga sudah diterapkan mulai dari TK sampai SD, SMP, SMA gitu ya di beberapa sekolah, unit sekolah. Kami sudah tahu, sudah paham, sudah mengerti bagaimana perbedaannya. Jadi seperti model penilaiannya saja, mungkin menggunakan modus begitu ya Pak ya. Gitu ya. Jadi nanti model penilaiannya berbeda, jadi deskripsinya juga nanti berbeda, jadi template rapotnya juga berbeda. Siap. Oke, terima kasih. Semoga terjawab. Ini dengan Ibu Samgar ya. Oke, Ibu Samgar apa Bapak. Untuk nilai di semester atau tahun ajaran sebelumnya, apakah masih bisa dilihat atau dikelola kembali? Itu yang pertama, Bu Cita. Oh, kayaknya kalau untuk diolah kembali nggak bisa. Mungkin kalau untuk dilihat bisa ya Pak. Tapi kalau untuk diolah kembali kayaknya nggak bisa deh Pak. Nanti terjadi kerusakan data kalau kayak gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan update data siswa yang naik kelas atau jenjang? Oke, baik, siap. Jadi nanti Bapak Ibu, ini modelnya kayak Bapak Ibu kalau baru masuk join Zoom itu ada di waiting room, modelnya seperti itu. Jadi setiap siswa yang lulus nanti kan dia akan dicek untuk lulus gitu ya. Habis itu nanti sebelum di-mappingkan, ketika misalnya dari kelas 7 mereka lulus gitu ya, entar approval capsek mereka lulus, oke. Mereka kayak seperti ada di waiting room, nanti untuk di-mappingkan nanti mereka masuk kelas 8 apa. Seperti itu. Modelnya sudah seperti itu. Oke, terima kasih Bu Cita, semoga terjawab. Nah ini Pak Jonathan nanti dulu ya, saya ke pertanyaan yang lain dulu. Bina Parpungun ya, apakah materi pembelajaran telah tersedia di LMS ini sehingga guru-guru cukup menggunakan materi yang ada di Sokrates tanpa harus menginput materi atau soal baru? Mungkin seperti LMS kan akademi yang menyediakan materi pembelajaran. Ya, silakan Bu Cita. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak atau Ibu. Jadi, kalau untuk materi, Bapak Ibu LMS itu kami sama seperti Google Classroom atau yang Bapak Ibu sempat lihat LMS yang lain. Kami ini hanya berbentuk platform. Jadi, isinya itu kosong, Bapak Ibu ya. Jadi, ketika ada materi atau kuis gitu ya, memang Bapak Ibu guru harus menginputnya sendiri. Modelnya seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu, misalkan sekolahnya sudah bekerja sama dengan beberapa vendor yang menyediakan materi, dan vendor tersebut nanti bisa generate code, LTI code, nanti bisa dimasukkan di sistem kami. Seperti itu. Jadi nanti bisa diakses dari LMS kami. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga terjawab ya Bapak dan Ibu. Dan juga kembali lagi ke pertanyaannya Pak Jonathan. Apakah SIS ini punya pengolahan data keuangan sampai laporan balance sheet dan rugi laba? Ya, tadi seperti yang saya infokan sebelumnya Pak Jonathan, jadi di sini hanya untuk laporan uang yang masuk saja Pak, bukan termasuk untuk laporan rugi laba ataupun payroll seperti itu. Jadi itu di aplikasi yang terpisah seperti itu. Saya bantu jawab ya Bu. Ya. Pak Jonathan tanyanya salah Pak Jonathan.
Oke. Kenapa, Pak? Mas Jonathan harusnya tanyanya gini, kita itu kan sudah punya Smart ERP. Nah, ini bisa bergabung atau enggak? Oh, Tanyanya gitu, Pak. oke deh. Belum, Jangan Pak. pengen. Belum tanya ke itu. Pelan-pelan, Pak. Kemarin saya sudah tanya sih. Jadi saya sudah tanya, kan kita sudah punya Smart ERP. Ya, jadi Smart ERP kita itu ada REST API. Nah, itu bisa ditarik sebagai uang masuk di Socrates. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya sedang menerapkan Smart ERP, segera saja dikebut untuk penerapan Smart ERP-nya, sehingga nanti kalau kita kalau jadi pakai Socrates ini, kita memang baru mempertimbangkan, ya. Tapi kalau jadi pakai, lah kita berharap sih dibantu oleh BINUS supaya bisa bergabung dengan Smart ERP kita. Itu Bapak Ibu, ya jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dwi, Bu Cita. Semoga terjawab Pak Jonathan. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Kristina Simbolon nih, Bu Cita. Mungkin bisa jawab, apakah aplikasi ini bisa terkoneksi dengan aplikasi yang dipakai oleh sekolah, misalkan ERP? Sudah tadi. ERP gimana Pak Ginto? ERP. Iya. Udah tadi ya. Tadi, Bu. Nanti jawab Tadi lagi. kan ya? Oke. Oh iya. Oke. Bisa, jawabnya bisa. Nanti kalau itu Iya. kita bisa sambungin. Ya. Oke. Kita ekspor Oke. kan nanti. Siap. Lalu ini ada Pak. API, Pak. Jadi bisa langsung nggak perlu ekspor import, tapi langsung REST API ini kita bisa langsung baca dari Bagus. situ. Oke, kita lanjut lagi ke dari Pak Ferry. Untuk absensi, apakah bisa dibuat absensi per mata pelajaran atau absensi harian saja? Ya, siap. Bisa Pak, bukan absensi per mata pelajaran. Maksud Bapak kali per sesi gitu ya. Betul ya? Per session. Jadi misalkan matematika jam 7 sampai jam berapa gitu ya, 3 kali 2 jam pembelajaran, absensi 1 kali, terus pindah mata pelajaran, absensi lagi gitu Pak ya? Bisa Pak, itu namanya by session. Oke, Ya, siap. Terima kasih, semoga menjawab. Dari Ibu Krisna nih agak di luar sedikit kayaknya. Apa kelebihan Socrates ini dibanding Microsoft Teams? Microsoft Teams. Baik, siap. Siap, terima kasih pertanyaannya Ibu Krisna. Ibu Krisna. Iya, Ibu Krisna. Iya. Kayaknya kalau dibandingin nggak bisa ya Bu. Microsoft Teams itu kayak seperti bisa sharing juga segala macam. Cuma modelnya beda sih kayaknya ya Bu ya. Kalau kami kan di sini kan modelnya di sini sistem informasi sekolah sama LMS yang gimana kita bisa naruh soal, ada skor masuk ke SIS jadi rapot gitu. Kayaknya kalau Teams nggak bisa jadi rapotan, nggak bisa bikin rapotan ataupun model-model untuk kebutuhan sekolah ya Bu. Mungkin Mbak Cita menambahkan, maksudnya mungkin untuk LMS-nya kali ya. Dan mungkin pakainya bukan MS Teams tapi SharePoint-nya mungkin. Jadi di Microsoft ada satu SharePoint yang biasa kita pakai buat sharing di laporan itu Mbak Cita. Kami kebetulan di BINUS juga pakai MS Teams Mbak Ibu. Iya, kami juga pakai Teams. Tapi kami gunakannya untuk kolaborasi kami untuk meeting, terus kemudian kalau ada di MS Team. Ya, nah itu jadi memang polanya kalau MS Team itu kolaborasi secara luas. Kemudian dalamnya ada SharePoint, bisa sharing dokumen, bisa pakai di situ. Tapi untuk penggunaan LMS-nya bukan spesifik Bapak Ibu. Memang ada beberapa sih yang perusahaannya Microsoft yang modifikasi itu. Ya, cuman kalau yang di sini yang kami lakukan benar-benar di custom sesuai dengan kebutuhan sekolahnya Bapak Ibu. Mungkin itu tambahannya. Silakan Mbak Cita. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Siap. Semoga terjawab Bu Krisna. Dan ini ada pertanyaan tapi tanpa nama. Untuk di SIS atau LMS Socrates, apakah ada forum guru? Apakah forum tersebut bila ada itu bisa sesama SKK kota lain itu bisa berinteraksi? Ya, untuk forum guru belum ada. Ini dari Bu Feby kayaknya. Ya, bukan. Ya, untuk forum guru Bu Feby belum ada, Bu. untuk Untuk forum guru betul dari saya Pak.
Oh iya Bu Feby, oh iya Iya. sorry ya. Iya. Untuk forum guru belum ada, Ibu. Oke. Oh, baik. Terima kasih. Iya. Oke, semoga terjawab Bu Feby. Lalu dari Ibu Sipayung, LMS ini sangat menarik untuk sinkronus dan asinkronus. Untuk LMS ini, apakah setiap guru mapel memiliki akun sendiri atau dalam satu akun LMS di dalamnya ada semua guru mapel? Oke, siap. Di LMS ini nanti masing-masing guru kan punya username dan password sendiri ya Bapak Ibu. Misalkan saya guru matematik gitu ya, nanti saya punya username dan password sendiri di situ untuk masuk ke mata pelajaran saya. Modelnya seperti itu. Jadi semua guru mapel punya akun masing-masing. Oke. Nggak pakai akun sendiri ya. Jadi dia login ke SIS itu udah bisa login ke LMS-nya juga. Satu akun single sign on aja. Siap. Iya. Nah, ada lanjut. Oke, terima kasih. Semoga terjawab Bu Sipayung. Iya. Lalu juga berikutnya lagi banyak juga nih. Nah, untuk get demo nanti bisa langsung Bu Lili ya nanti akan disampaikan oleh Bu Cita caranya untuk demo. Oh, bukan itu maksudnya minta get demo untuk sebagai siswa, sebagai ortu, sebagai Kepsek bisa enggak gitu. Ya, tapi ini secara umum sih. Yang tadi dikasih kan hanya sebagai guru kan. Iya. Ya, pengen tahu loh, kalau saya sebagai siswa seperti apa, kalau orang tua bisa melihatnya apa, kalau saya Kepsek saya bisa melihat kontrol apa aja gitu. Oke, siap. Nanti kayaknya Ibu nanti mau coba untuk masuk sendiri gitu ya, mau lihat kalau Kepsek bisa lihatnya apa gitu ya Bu ya. Oke, boleh nanti saya konfirmasi dengan pihak Socrates-nya, apps-nya dulu ya Bu ya, apakah nanti bisa diberikan link untuk username demonya supaya Ibu bisa lihat. Oke, mohon waktunya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Hota. Ini untuk mengakses LMS Socrates itu dibutuhkan koneksi internetnya sestabil mana sih Bu? Karena di daerah tuh kadang-kala koneksi internetnya kurang bagus gitu. Bu Cita. Siap. Kalau koneksi internet gimana ya? Aku kurang tahu juga Pak Gintero bisa bantu jawab untuk koneksi internet yang pas? Ya. Kalau internetnya sebenarnya Bapak Ibu untuk sistem informasi sekolah ini memang kita butuh ada minimum requirement-nya 128 kilo bit per second Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa enak masukinnya gitu. Nah, cuman memang sangat tergantung ya Bapak Ibu ya di lokasi masing-masing seperti apa. Itu yang dari sisi untuk sistem informasi sekolah. Kalau yang untuk learning management system kebutuhannya memang lebih besar, terutama kalau Bapak Ibu di situ menggunakan video, menggunakan gambar-gambar yang banyak dan segala seperti itu. Tentunya kita butuh internet yang cukup besar. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu yang memang harus disiapkan untuk internet koneksinya. Jadi mungkin untuk daerah-daerah yang koneksinya masih belum bisa baik, mungkin nanti kita gunakannya bertahap dulu mungkin ya, seperti itu sistem informasi sekolah dulu. Kalau sistem informasi sekolah harusnya masih bisa Bu, Pak. Jadi karena kita memang gunakannya nggak terlalu besar supaya bisa berkomunikasi dengan mudah gitu. Kemudian kadang-kadang ya biasanya cari waktu yang senggang Bapak Ibu, yang sepi, biasa malam itu kadang-kadang kalau di tempat kita banyak kan begitu ya, ngisinya gitu Mbak Cita ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang kebutuhannya minimum 128 kilo untuk ke arah sistem informasi sekolah. Kalau LMS jauh lebih besar lagi Bapak Ibu. Ya, silakan Mbak Cita. Ya. Oke, terima kasih Pak Hota atas pertanyaan terakhir dari Bapak. Lalu di sini, ini mungkin ke Pak Gin kali ini. Ini dari Bu Kristina Simbolon nih Pak Gin. Ya, apakah aplikasi ini bersifat sekali bayar atau sewa per tahun? Oh, ya. Aplikasinya per bulan Bu sifatnya. Jadi sifatnya kita bilangnya kalau istilah teknisnya software as a service Bu. Jadi kalau dipakai ya bayar gitu, kalau nggak dipakai ya nggak bayar. Mungkin Bapak Ibu sekarang udah biasa pakai Netflix kayak gitu ya Bapak Ibu ya, atau pakai iFlix atau pakai yang over the top yang lain yang banyak itu buat nonton video drama Korea, sama kayak gitu Bu. Kalau mau pakai silahkan, ya kan. Cuman kalau ini kan kita sulit juga ya untuk pakainya sebulan terus nggak pakai lagi gitu kan agak susah gitu. Nanti Pak kalau mau rapotan mau pakai lagi boleh nggak Pak? Nah itu kan ya kita selama dipakai maka datanya kita siapkan, kalau nggak datanya kita scrap karena kan kita nggak boleh nyimpen datanya Bapak Ibu. Nah seperti itu, jadi sifatnya sewa Bapak Ibu.
Dengan sewa ini artinya Bapak Ibu tidak perlu yang tadi Bu Cita sudah sampaikan, nggak usah mikirin masalah servernya, nggak usah mikirin masalah nanti kalau kurang bagaimana tempatnya, semua kami yang siapkan semua. Jadi modelnya sifatnya sewa, servernya kami yang siapkan. Demikian. Silakan Pak Sam. Ya, Bu Cita, ini mohon maaf, ini Bu Cita dulu karena saya ada rapat lagi. Oh iya, Bang. Ya, saya setuju. Tapi Oke. pertanyaannya sampai Ibu Christina Simbolon ya. Nah, Oke. silakan Pak Sam. Pertemuan Pak ya. Samuel. Iya, terima Ya, kasih. Mohon Pak maaf ya Bapak dan Samuel. Ibu. Iya. Iya. Ya, Ya, kasih selanjutnya Pak Sam. Yuk, ada silakan Pak Sam. pertanyaan dari Bapak Bina. Akun yang digunakan oleh SKKK seperti Jisut apakah bisa digunakan atau pihak sekolah yang create akun baru? Siap. Untuk akunnya kami akan buatkan untuk akun baru ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bukan akun Jisut yang digunakan. Seperti itu. Ntar username dan passwordnya akan kami generate dan berikan ke sekolah. Nanti tinggal diganti passwordnya aja oleh Bapak Ibu guru. Silakan. Seperti Bu, itu. sorry Bu, Ya. kemarin kan saya sudah pernah ada bicara dengan Pak Gintoro ya. Ya. Jadi semua SKKK kita itu kan sudah pakai G Suite. Jadi kan bisa SSO. Oh, ya. Maksudnya itu single sign on, Mbak Cita. Iya, bisa Oh, Pak. bisa, Confirm Pak. sekali. Nah, single sign on. Jadi nggak usah ganti-ganti lagi. Kita nanti gunakan untuk G Suite-nya untuk bisa login ke dalam bisa pakai ya Pak. Oke. Ya, bisa Pak. Bisa. Oke, baik. Siap. Single sign on, Pak. Ya. Jadi nggak usah putar-putar lagi banyak. Oh, passwordnya username banyak. Nah, karena di kita bisa loginnya nanti bisa menggunakan Google account. Ya, Oke. siap. Iya. Oke, siap. Oke, silakan Mbak Cita. Kalam Kudus Medan. Aplikasi ini tentu disiapkan juga untuk pembelajaran tatap muka. Nah, setelah nanti siswa belajar tatap muka mengenai absensi, apakah ada aplikasi dan perangkat keras yang disediakan semacam Android yang terhubung ke aplikasi ini? Maksudnya ketika siswa tiba di sekolah, siswa bisa langsung scan wajah, lalu informasi akan masuk langsung ke orang tua bahwasanya anaknya sudah tiba di sekolah. Baik, siap. Terima kasih atas informasinya. Mungkin untuk idenya bisa menjadi ini ya pengembangan dari kami. Ini bagus. Iya, ide bagus banget. Ya, siap. Kebetulan juga memang aplikasi kami ini sudah digunakan memang jauh sebelum adanya pandemi. Dulu memang ada beberapa sekolah yang menghubungkan ke mesin absensi ya, Pak Ginter ya. Ya, betul. Ya, kita pakai RFID. Jadi lewat setiap siswanya kita yang di Binus School itu mendapatkan kartu Desia Flashcard yang dalamnya sebagai kartu siswanya. Jadi mereka absensinya lewat situ. Idenya bagus, Bu. Apa tadi? Iya. Dari Kalam Kudus Medan ya, Mbak Cita ya. Ya, siap. Nanti, jadi kalau ada ide-ide silakan Bapak Ibu, nanti kami akan masukkan ke dalam bucket list. Kemudian bucket list ini kita akan lihat mana yang sekiranya baik dan butuh urgent, maka kami akan implementasi. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan Mbak Cita. Baik, siap. Selanjutnya dari Ibu Ria Sipayung, ini platformnya bisa di-download dalam bentuk aplikasi seperti GCR, Bu, lalu siswa saat masuk akun login di tiap-tiap mapel. Oke, siap, terima kasih pertanyaannya. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan Bapak Ibu, jadi modelnya nanti pakai WPA ya Pak ya? Ya, WPA. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal login aja pakai browser, nanti add to home screen, dia udah jadi langsung button seperti apps gitu Bapak Ibu, nanti tinggal diklik di situ aja. Untuk loginnya satu kali aja, bukan tiap-tiap mapel login. Seperti itu. Ya, semoga menjawab. Untuk selanjutnya Ibu Hani, kapan baiknya sekolah apply Sisokrates? Butuh waktu berapa lama sampai siap dipakai? Bagaimana dengan migrasi data yang dulu-dulu? Baik, siap, terima kasih. Ini memang dari kesiapan sekolahnya ya Bapak Ibu ya. Kapan baiknya sekolah apply Sisokrates? Secepatnya. Secepatnya. Karena di sini membantu sekali para Bapak Ibu guru untuk pengelolaan data di sekolah. Terutama dari pihak yayasan yang bisa melihat kapanpun dan dimanapun untuk informasi-informasi yang pihak yayasan membutuhkan dari pihak sekolah. Seperti itu. Jadi kalau bisa secepatnya. Atau misalkan mau start dari sekarang, ini belum terlambat. Karena kan nanti misalkan kita Oktober jalan gitu, nanti kita akan adakan berapa untuk waktunya ya. Sebenarnya kami yang biasanya, kalau dari kami, pihak kami itu cepat untuk memasukkan data, tapi yang biasanya lama adalah saat kami meminta data dari pihak sekolah gitu, karena kan sekolah harus nyiapin data-datanya. Nah, jadi ntar akan ada 4 data besar yang kami minta, mulai dari school location dan segala macam yang tadi saya bilang untuk dimappingkan, lalu student data gitu ya, terus staff, yang satu lagi mata pelajarannya.
Seperti itu. Nah, nanti semua akan akan kami inputkan dulu di sini. Nah, sebelum kami inputkan kan kami meminta kepada pihak sekolah. Jadi sebenarnya lama atau tidaknya tergantung dari pihak sekolah seberapa cepat bisa memberikan ke kami. Nah, kurang lebih kalau dari kami settingannya mungkin 1 minggu ya Pak Gini, 3 hari atau 1 minggu untuk per 1 minggu. Atau 1 minggu. Ya, 1 minggu kami bisa siapkan untuk ready to use untuk Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab Bapak Ibu. Ya, kayaknya sampai di sini untuk paling akhir pertanyaannya. Begitu. Apakah dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Gintoro ada yang ingin tambahkan? Pak Awi ada yang ingin tambahkan? Silakan. dari saya belum ada. Silakan Pak Wi, ada yang menambahkan Pak Wi? Enggak Pak, sudah cukup. Oke, baik. Ya, dari kami sekian Bapak Ibu, apa ada mungkin masukan atau tambahan dari pesan dari Bapak Ibu, monggo silakan. Bu, mau nanya nih saya dari unit Timika. Misalnya misalnya Kalam Kudus pakai Sokrates gitu ya. Apa ada mungkin kerjasama BINUS ya, universitas atau kontribusi BINUS untuk sekolah-sekolah Kalam Kudus khususnya SMA? Karena kan kami pakai ini dalam jumlah murid yang cukup banyak ya. Apa kontribusi dari Universitas BINUS untuk SMA Kalam Kudus? Siap Bu. Mbak Dita izin jawab ya. Ya, terima kasih dengan Ibu di Timika. Siap Bu, kami dari BINUS Yayasan Bina Nusantara, memang bagian dari kami saat ini kita bilangnya visi misi kita adalah fostering and empowering the nation Bu, Nusantara gitu. Nah, tentunya kami juga ini bagian dari kami support, nanti apabila memang sudah kerjasama, siap Bu, nanti kita akan siapkan diskusi lebih lanjut dengan BINUS University-nya untuk yang SMA, sambungannya seperti apa. Nanti kalau sudah masuk digital content, sekarang kami lagi pelajarin untuk bagaimana konten-konten kita nanti bisa transfer kredit. Sekarang mungkin kalau Bapak Ibu sudah dengar nama Sekolah Merdeka, Kampus Merdeka. Di Kampus Merdeka sekarang Mas Menteri banyak dorong yang namanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ini bisa dilengkap dengan materi-materi yang nanti ada di pelajaran SMA, kemudian kita bikin enrichment sehingga anak-anak nanti bisa belajar masuk di situ dengan lebih cepat. Yang kedua nanti tentunya program beasiswa ya Bu ya. Confirm Bu, kemarin kami sudah bicarakan dengan owner, ini bagian yang akan kita support untuk Kalam Kudus, bagaimana kita bisa berikan beasiswa khusus untuk sekolah-sekolah rekanan kita, seperti itu Bu. Saat ini mungkin ada beberapa sekolah Bapak Ibu yang masuk ke dalam Bina Nusantara University Learning Community, atau kita bilangnya BULC. Nah itu ada beberapa sekolah yang memang sudah kita prioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Seperti ini kan gelombang pendaftaran untuk perkuliahan 2022-2023 baru dimulai Agustus kemarin. Nah, sekolah-sekolah yang terdaftar dalam BULC ini kita dapat prioritas khusus untuk siswa-siswanya mendapatkan beasiswa. Nah, program-program seperti ini akan kami terapkan setelah nanti kami kerjasama dengan YKKP yang pusat. Kita akan lihat yang sekolah-sekolah SMA, kita akan bantu untuk arahkan ke sana. Seperti itu, Bu Nining ya? Ya. Siap, Bu Nining. Pasti kami akan banyak program yang kita bisa dorong dari BINUS University ke sekolah-sekolah YKKI. Silakan. Ya, terima kasih Bu Nini, terima kasih Pak Gintoro, semoga menjawab. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Bina Parpunguan Christian. Adakah training menggunakan LMS ini untuk guru? Siapa? Pasti ada. Tapi memang sebenarnya kami merekomendasikan, karena ini kan kebetulan untuk cabangnya ini sangat banyak ya Bapak Ibu, dan dari kota-kota yang terpisah. Untuk pengimplementasian pertama kali memang paling enak itu pertama adalah mulai dari SIS-nya dulu. Karena ini masalah bukan sistemnya, tapi pembiasaan penggunaan sistem Bapak Ibu. Gitu ya, masalah dari SDM-nya Bapak Ibu juga untuk membiasakan menggunakan sistem ini. Nah, paling enak memang pertama kali nanti kita implementasi di bagian sistem informasi sekolahnya dulu. Kami juga akan mengadakan training untuk menggunakannya, dan tentunya ketika misalkan Bapak Ibu setuju untuk menggunakan LMS, nanti pasti kami juga akan mengadakan untuk training LMS-nya. Bukan hanya itu, kami juga ada video tutorial, bentuknya video-video pendek. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lupa cara pakainya, nanti bisa di-replay aja untuk videonya. Seperti itu.
Nah, kalau lupa, tidak usah khawatir juga. Kami juga nanti akan bentuk yang namanya WAG atau WhatsApp Group ya Bapak Ibu. Kalau misalkan terjadi sesuatu dari pihak sekolah dan butuh bantuan kami, tinggal langsung di chat aja ke WAG. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya, untuk akun siswa, bahkan bayar per bulan. Bagaimana dengan akun pihak yayasan, guru, orang tua siswa? Apakah bayar juga? Siap, terima kasih atas pertanyaan Pak Ferry. Jawabannya tidak. Ya, jadi di sini untuk yang bayar hanya siswa saja. Kami akan kenakan charge-nya per siswa saja. Itu sudah termasuk untuk akun pihak yayasan, guru, dan juga orang tua. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Apakah LMS ini ada juga seperti perpustakaan online atau e-book sehingga membantu sekolah untuk dalam manajemen buku online? Siap, terima kasih. Kalau untuk perpustakaannya tadi bentuknya masih yang perpustakaan biasa Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya yang hard copy sudah terdaftar di sistem ini dan untuk peminjaman buku. Tapi kalau untuk online-nya kita belum. Selanjutnya untuk oke. Ya, sampai di situ Bapak Ibu silakan, apakah ada lagi yang ditanyakan atau ada masukan yang ingin disampaikan? Monggo silakan. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan Mbak Cita boleh di-share emailnya, mungkin nanti bisa di-email ke Mbak Cita untuk bisa dijawab secara online. Bisa ditaruh ke emailnya Mbak Cita ya. Ya, atau dikumpulkan ke Bu Febe, nanti Bu Febe kirimkan. Oh iya, betul. Satu gitu, lebih baik gitu ya. Setuju. Nanti silakan saja kalau ada tiba-tiba nih keinget gitu lagi mandi, keinget oh ya tadi saya lupa nanya ini, WA aja Bu Febe sudah punya nomor saya, nanti langsung disampaikan ke saya. Ya, siap. Dari kami kurang lebih seperti itu. Pak Gintoro, Pak Awi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Bapak, Ibu? Dari saya cukup sih. Oke, siap. Baik, kami kembalikan Bu. Ya. Oh iya. Ya Bu Nining. Halo. Ya Bu Nining, silakan Bu Nining. Iya. Ini kan karena kerjasama dengan lembaga sekolah ya, dengan universitas. Berharap sih kalau misalnya jadi pakai Socrates, kan masyarakat ya. Nah itu tuh pengabdian masyarakatnya kalau bisa. Maaf Bu, terputus. Kalau misalnya P2M-nya Pak, P2M-nya dosen. P2M ya, pernah Bu. Dosen saya kebetulan ngajar juga, wah P2M itu kami wajib Bu untuk melakukan juga dosen Bu. Iya. Jadi kami kena catur dharma. Kalau bisa. Silakan Bu. Karena kan kami bisa, Bu. sebar ya, Indonesia pasti, kan Bu. ya. Buat BINUS kalau bisa kerjasama dengan kami kan bisa pengabdian masyarakatnya kemana-mana. Nah, dosennya pengabdian Bu, siap Bu. Nanti kalau butuh P2M untuk guru dosen-dosen kami ngajar, banyak Bu. Kami juga sebenarnya butuh untuk tempat untuk melakukan P2M. Siap Bu, noted. Bu, terima kasih. Iya. Oke. Baik, sekiranya begitu, sekian dari kami. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Ibu Febe. Silakan Ibu Febe. Oke. Terima kasih Kak. Dan juga Pak Guntoro, terima kasih banyak untuk penjelasan dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada kami semua untuk Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah maupun koordinator maupun dirpel bahkan atau BPC yang ada di pertemuan daring hari ini. Untuk Bapak Ibu yang masih memerlukan jawaban atau ada pertanyaan tadi kalau Bu Cita bilang waktu mandi gitu ya tiba-tiba teringat dapat inspirasi gitu. Silakan ditanyakan melalui saya, nanti saya compile, saya satukan ya, nggak satu-satu gitu juga, kasihan Bu Cita bingung gitu. Saya akan satukan, saya tunggu dalam minggu ini ya, nggak boleh lama-lama ya. Nanti kita juga bingung dalam minggu ini, jadi batasnya sampai hari Minggu. Sehingga nanti Senin saya bisa me-email ke Bu Cita. Begitu ya Bapak Ibu ya, sudah jelas ya, alurnya. Oke, untuk selanjutnya, apakah sebelum kita menyelesaikan pertemuan ini, apakah ada dari Bu Indra ataupun Pak Dwi selaku BP YKKI Pusat ingin menyampaikan 1-2 hal, silakan. Terima kasih Bu Febe. Terima kasih juga kepada Pak Guntoro dan Pak Awi dan Bu Cita.
untuk Ya, penjelasan yang sama-sama Bu. sangat lengkap Sama-sama, juga. Ibu. Tapi mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan begitu yang mungkin Siap. nanti akan ditanyakan gitu ya. Baik, siap Bu Indra, tidak masalah. Ya. Baik, Iya, siap. kami memang lagi melihat-lihat SIS maupun LMS yang lain gitu. Jadi kami lagi melihat-lihat begitu dan kami lihat yang di Sokrates seperti apa gitu dan bukan cuman pihak YKKI BPA maksudnya di pusat saja, tetapi supaya cabang-cabang juga bisa langsung menanyakan begitu. Makanya diadakan pertemuan pada siang dan sore hari ini gitu Pak. Ya, dari saya sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra. Saya cuma melihat ini kalau seluruh hari ini saya lihat kan lumayan banyak ya yang ikut dan saya lihat ada dari semua kelihatannya dari semua kalam kudus di Indonesia ikut. Nah sekarang pertanyaannya ke Sokrates, kalau kita misalnya oke, dan tiba-tiba mereka semua ini bersedia untuk langsung dijalankan di semester ini, sanggup nggak Sokrates? Kalau semester ini, jadi gini Pak Dwi yang kemarin saya sampaikan di meeting sebelumnya, untuk implementasi Bapak Ibu sebenarnya kami sangat sadar sekali bahwa kami juga stafnya terbatas, tapi kami juga akan siapkan timnya. Ya, yang itu yang pertama. Yang kedua dari sisi sebenarnya yang concern kami adalah mungkin semangatnya baik sekali nih dari Kalam Kudus, luar biasa. Terus kalau ketemu yayasan lain nggak seperti ini Mbak Cita. Ini luar biasa di Kalam Kudus. Semangat banget, pertanyaannya banyak banget. Nah, cuman yang harus berhati-hati adalah kami sadar sekali bahwa load guru itu cukup tinggi, Pak Dwi. Jadi itu yang kemarin saya sampaikan, implementasi itu kami sarankan untuk bertahap. Ya, yayasan paling paham, mungkin nanti bisa diajak ngobrol dengan masing-masing sekolah, seberapa siap guru itu untuk quote-unquote, karena awal ini tentunya sama kayak saya cerita sama Pak Dwi itu untuk kayak naik sepeda gitu Bapak Ibu. Ya kan, awal-awal tuh pasti kita butuh waktu untuk bisa mengayuhnya dengan kencang, energinya butuh momentum besar, tapi once sudah muter itu kita tenang gitu. Nah, tapi jangan sampai semuanya dibebani di depan gitu, sehingga Bapak Ibu sekarang ini kita paham sekali yang namanya hybrid learning, nanti kayaknya pemerintah sudah mau memaksakan PTM, itu kan energinya udah cukup besar ya untuk mikirin prokes, belum nanti orang tuanya pada iya gitu kan, kalau nggak suka atau bagaimana, belum tujuan akhirnya adalah kita mau membuat semuanya memakai bersama-sama dengan stres, terbebani dengan ini semua, sehingga mengakibatkan proses secara keseluruhan akan terpengaruh. Jadi saya sarankan dari kita melihat pengalaman di tempat lain, itu pun kita implementasinya bukan di masa pandemi. Kalau ini kan kita sadar sekali bahwa sekolah punya beban berat untuk membawa anak-anak masuk lagi ke sekolah. Nah, itu mungkin kita bertahap, Pak Dwi. Kalau saran saya seperti itu. Silakan, tapi kalau sekolah yang memang udah semangat, bisa Pak Dwi, ini kita siap, kami siap Pak Dwi untuk bantu, untuk ya. Cuman itu saran kami tetap harus siapa kami akan bantu untuk itunya. Silakan Pak Dwi. Ya, soalnya kalau saya lihat begitu ditawari, kalau mereka semua mau, mereka semua bilang mau loh ya. Kalau bilang mau itu mereka akan mendesak terus. Tidak mau. Wah, mantap. Dulu di belakangan tidak mau loh. Siap. Ya. Ya baik, siap. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi nanti memang dilihat dari kesiapan sekolahnya. Seperti itu. Ada lagi Pak Dwi yang ingin tambahkan? Silakan. Pak Martin mungkin. Bu Febe? Sudah mungkin dari Pak Dwi? Oke. Terima kasih Pak Dwi dan Ibu Indra. Saya kira temuan kita siang sampai sore hari ini sudah usai.
segala sesuatunya tadi sudah disampaikan dengan jelas dan sesuai dengan encouragement dan arahan dari Pak Dwi serta Bu Indra, harap Bapak Ibu dari KKI cabang beserta timnya segera memutuskan dan memberikan informasi kepada kami di pusat untuk kami bisa follow up. Terlebih-lebih Pak Dwi ya, Pak Dwi yang nanti berkaitan dengan segala sesuatunya ya, di teknologi pastinya. Oke, terima kasih Bu Cita dan Pak Gintoro, Pak Gintoro maaf untuk waktunya. Ya, Oke, terima kasih, Bu. sampai bertemu di pertemuan mendatang jika pasti nanti memerlukan kembali. Oke. Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih. salam sehat Terima selalu. Selamat sore Bapak Ibu. Bapak Ibu Oke, semuanya. Terima nah. kasih atas waktunya.